Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bareng channel Erikanet ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kegiatan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu, khususnya wilayah Desa Sumbon ya, yaitu pemrosesan pembuatan bubur sura. Karena memang bubur sura ini mempunyai nilai tertinggi mengenang sejarah pada zaman dahulu. Tapi jangan lupa sebelum kita saksikan video ini, pencet tombol subscribe dan like, comment, share, biar kami lebih giat lagi untuk menggali semua potensi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke pemirsa, pembuatan bubur sura ini ternyata memang agak sulit ya. Walaupun bahan-bahannya ini dari rempah-rempah hasil bumi yang ternyata butuh keahlian yang sangat tinggi. Dan memang orang-orang tertentu saja yang mungkin dalam hal ini membuatnya. Dan mungkin sebagian pemirsa tidak mungkin tahu ya tentang bisa diciptakannya bubur sura ya, karena memang bubur sura ini dalam istilah Jawanya sura ada ya. Maksud yang dimaksud itu serba ada, banyak rempah-rempah atau umbi-umbian yang dimasukkan, terutama ini bahannya beras, terus kedua biji asem, kemudian ada labu, terus ubi, singkong, dan rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang sudah diracik oleh ibu-ibu yang khusus, yang mungkin dalam hal ini mahir sekali memasak pembuatan bubur sura. Ya, bubur sura ini diyakini dapat selain mendatangkan keberkahan, juga bubur sura ini mengandung banyak vitamin ya, dan juga banyak gizi-gizi yang ada dalam bubur sura ini. Karena memang rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam satu kenceng ini dijadikan satu, maksudnya dimasak, dilihat dari apinya saja ini sangat besar sekali ya, tidak memakai kompor, tidak memakai gas, tapi pakai kayu bakar. Baik pemirsa, kali ini saya akan tanyakan langsung pada ibu yang sedang membuat bubur sura ini. Sekaligus ibu ini selalu aktif dalam kegiatan tradisi atau sebagai upaya melestarikan budaya yang mungkin mengandung nilai-nilai sejarah. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Malam. Ini ada kegiatan seperti acara dodol itu apa namanya Bu? Acara bubur suraan bulan sura. Iya. Jadi bubur suraan. Nah, bubur sura ini apa perpaduan bahan-bahannya? Saya perhatikan tadi dari umbi-umbiannya Bu ya. Iya. Pertama air. Kedua beras. Ya. Air tuh 3 ember. Beras 3 kilo. Dalam satu kenceng. Dalam satu kenceng. Ya. Nah, terus dikasih ini buah-buahan hasil bumi. Oh, umbi-umbiannya. Umbi-umbian. Apa itu Bu? Ada singkong. Ya. Ada kata orang sini mah uwi. Uwiku buah-buahannya Hasil bumi. hasil bumi Ya, dari bawah lah. Nah, Bawah bumi. ya.
Nah, terus hasil itu apa? Labu putih, Ya, ya. labu kuning, Ah, terus buahan itu jagung. oh ya, ada jagung juga. Iya ada, terus biji asem, Biji asem. kalungsu namanya. Itu udah dikupas ya Bu ya? Ya udah dikupas, udah direbus. Nah terus dikasih kelapa, kacang tanah, Oh ya, masih banyak lagi lah. masih banyak Iya, lagi ya, rempah-rempah. Terus kasih bumbu, rempah-rempahan, nah Iya. bumbu seperti kemiri apa ditumbuk sampai halus. Nah Ini- terus dikasih daging ayam, Oh, ada dagingnya. ada 1 kilo. Oh iya, iya. Ya, Sekenceng, satu 1 kenceng. kenceng. Oh, Yang berasnya 3 kilo itu. iya, iya. Ini tanya lagi. Ini memang setiap tahun ya apa ada kegiatan Suraan. proses suraan ya. Iya. Nah, itu memang ada mitos atau cerita sejarah gimana? Katanya ya gurunya, bukan mitos, sejarah. Iya, ya sejarah, ya sejarah. Nah, Asal usul dari Nabi. iya. Apa itu ceritanya gimana? Ceritanya Ya sedikit bocoran gimana? asal usul Iya. Nabi Nuh. Ah, Nabi Nuh dalam perahu kan dulu katanya banyak air. Di perahu bawa labu, bawa Rempah, hasil ya. bumi, hasil bumi buang hasil bumi dibawa. Nah, pada saat itu memang di dalam pelayarannya Pelayaran. nggak makan awalnya. Nggak makan, jadi Pas pas ada buah-buahan hasil bumi langsung masak. dimasak Oh. jadi satu. Oh iya, Jadi kayak- pas tanggal 10 bulan ini bulan Sura, makanya dinamain Bubur surah. bubur Sura anak, Oh, surah ana ya. Sura ada, Surah ana serba ada. serba ada. Kayak yang dilihat nih namanya bubur surah. Ya. Sedang pemrosesan bubur surah ini baru 40%. 40%. Ya, karena memang masih Masih ya. Ini kurang lebih berapa jam prosesnya? kurang lebih prosesnya satu jam. Oh, 1 jam ya. Heeh. Oke, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa YouTube yang akan melihat, dan memang yang namanya sejarah ataupun tradisi seperti ini tidak bisa ditinggalkan. Iya. Kita tetap melestarikan. Oke pemirsa, tradisi ini selain mengandung makna sejarah, barusan saja yang ibu tadi saya wawancarai ya, sebagai bentuk tasyakuran, ungkapan syukur dan sekaligus berbagi kepada sesama. Maka dari itu tradisi pembuatan bubur sura tetap dilestarikan karena mengandung makna dan nilai-nilai luhur yang memperkokoh persatuan umat muslim di Indonesia. Baik pemirsa, seperti yang tadi saya tanyakan pada ibu tadi ya, bulan Sura atau bulan Muharram merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan ini khususnya pada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura merupakan tanggal terjadinya beberapa peristiwa penting dalam sejarah peradaban umat muslim. Ya, pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir besar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari hukuman pembakaran oleh Raja Namrud, dan juga Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran tentara Fir'aun, juga terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Nah, pada masa Nabi Nuh alaihissalam, beliau diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari banjir besar pada tanggal 10 Muharram, dan bersama umat dan makhluk hidup yang taat ya. Dalam hal itu beliau menaiki bahtera
yang dibangun atas perintah Allah dengan begitu mereka selamat dari air bah. Ya, bertepatan dengan 1 Muharram, bahtera Nabi Nuh tersebut akhirnya berlabuh dengan seluruh penumpangnya selamat berkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam bertanya pada pengikutnya, apakah masih tersedia bahan makanan? Ketika dijawab bahwa bahan makanan masih tersedia, beliau pun menyuruh memasak bahan makanan yang ada sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa kitab yang merujuk peristiwa tersebut antara lain Nihayatus Zain dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Muzhalul Majlis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Ashuri, Jamul Fawaid oleh Syekh Daud Al-Fatani. Ya, beberapa riwayat menyebutkan bahan makanan yang tersedia itu terdiri dari gandum dan 7 jenis kacang-kacangan. Terus bahan ini kemudian menjadi semacam patokan resep bubur untuk santapan mengenang selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dari bencana.